Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Oke, sekarang udah ya, saya udah record nih. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam atas kehadirannya. Saya juga minta maaf karena apa namanya terjadi miskomunikasi ya. Nah ini anyway. Tadi saya juga minta maaf ke Wilson karena banyak teman-teman yang nggak bisa join pada hari ini. It's okay. Ya, jadi pada sibuk semua. Tapi anyway, masa-masa ini memang masa-masa yang susah sih. Saya mau perkenalkan dulu Full Gospel, teman-teman ya, untuk ingatkan bahwa Full Gospel ini adalah organisasi internasional yang di Indonesia ini juga ada perwakilannya. Kemudian ini ada perkumpulan pengusaha interdenominasi yang di mana kita saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Kita berbeda dengan gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja. Itu sekilas tentang Full Gospel. Nah, sekarang saya ingin kalau ada yang kesaksian silakan. Kalau nggak ada saya mulai aja deh ya kesaksiannya saya dulu deh. Jadi teman-teman saya sudah masuki hari ke-14 dari COVID. Saya positif COVID Pak Wilson. Saya lagi isoman. Sekeluarga saya positif COVID. Nah, memang kalau ditelusurin alasannya positif COVID itu karena memang salah saya sih. Saya pulang dari Bandung. Saya sibuk banget, saya masih ketemu orang kanan kiri stamina drop gitu. Stamina drop sampai malam-malam saya meeting terus-terusan karena saya tuh dikejar-kejar untuk menyelesaikan transaksi gitu. Nah makanya saya di satu pihak saya juga dikejar-kejar sama pemerintahan gitu. Malam Halim pemerintahan untuk kan saya di kebetulan juga ini Pak Wilson, mungkin teman-teman udah tahu bahwa saya bergerak sebagai konektor dari kan kalau kita belajar tentang 7 gunung, saya itu mencoba mengkoneksikan semuanya antara agama, pemerintahan, bisnis. Saya mencoba koneksikan semua menjadi satu dengan platformnya itu adalah pemberdayaan ekonomi lemah. Dari sisi makanya saya create suatu ekosistem di mana bisa create semua itu. Nah itu rupanya saya punya tantangan itu didengar oleh pemerintahan luar gitu. Makanya jadi kenapa mereka ngotot ketemu saya dan saya ketemuin walaupun sebenarnya saya udah capek banget gitu. Nah tapi anyway pengalaman COVID ini adalah sebenarnya bukan penyakitnya ya teman-teman ya, bukan penyakitnya, tapi lebih penyakitnya benar memang ada. Tapi yang paling parah itu adalah emosinya. Emosinya tuh menguras dan kadang-kadang kita dengan rasa jenuh atau bosan atau mengalami keparnoan daripada tetangga-tetangga kita atau teman-teman yang sudah saking takutnya karena kita mengidentikan penyakit COVID sama dengan kematian. Padahal penyakit COVID ini banyak yang sembuh gitu seharusnya. Asal kita benar-benar menjaga stamina kita jaga pikiran kita gitu ya. Jadi ya kita bawa ketawa-tawa aja deh kita mestinya kalau menurut saya sih. Kita bawa ketawa-tawa, kali itu kita olahraga ringan. Kan sekarang banyak lah informasi, sekarang gampang kok, nggak kayak dulu gitu ya. Nggak kayak dulu. Nah itu saya rasa pasti cepat sembuhnya kok. Makanya dari teman-teman saya ini, karyawan saya juga luar biasa, puluhan orang terkena COVID, tapi ya toh yang meninggal ada sih. Tapi nggak banyak jumlah yang sembuh. Yang sembuh lebih banyak daripada yang mati gitu. Dari saya sih itu aja. Kalau ada yang lain silakan. Mungkin ada yang ingin memberikan kesaksian silakan. Bro Vincent udah PCR lagi, udah negatif? Belum, Wilson. Jadi malam ini, jadi kan saya kan panggil dokter, ya kan. Saya nggak mau ke rumah sakit. Jadi saya panggil dokternya nanti malam datang sekitar jam, biasanya dia datang jam 9-10 ke atas. Terus dia bawa alatnya swab PCR, dan saya bisa tahu negatif nggak besok kan. Biasanya kan itu 10 jam. Iya. PCR itu kan 10 jam. Jadi kalau yang rapid, biasanya kalau rapid itu positif, PCR pasti positif. Ya dia lakukan dua-dua sih Pak. Iya. Dia lakukan dua-dua. Rencana saya kalau sudah negatif, saya akan pergi ke rumah sakit untuk ngecek D-dimer sama kan itu penting banget. Kebanyakan orang COVID itu lupa, bukan hanya menyerang paru-paru, pernafasan, tapi juga menyerang darah, kentalan darah.
Right. Jadi mesti banyak makan, minum aspirin mesti ya kalau menurut saya. Bro Vincent udah divaksin sebelumnya? Sudah. 2 kali. 2 kali. Artinya COVID yang sekarang ini jadi ini jauh lebih cepat ya penyembuhannya, betul ya? Betul. COVID sekarang ini jauh lebih cepat penyembuhannya. Asal kita ini jangan stres. Right. Menyibukkan diri aja lah. Right. Yeah. Olahraga. Selamat malam. Berat-berat waktu saya pernah nyoba langsung tersengal-sengal saya. Kuat saya. Jangan paksa bro, bahaya. Saya lupa namanya Bro MV ini siapa namanya? Markus Valen, my brother. Siap. Apa kabar? My brother. Baik, sehat. Kalibata ya, itu suatu pengalaman. Kadang-kadang kita kalau di dalam FGB MFA itu kan bisa ada yang kita saking sering itu lupa ya kan ya. Kalau Kalibata mah nggak ada lupanya itu. Saya sering cerita sama teman-teman Kalibata itu ya. Soalnya nyebarin foto kemana-mana. Itu tantangannya itu ya, kesaksian tapi di koridor orang. orang pinggir jalan. Yang ininya jedot 3 hitam-hitam lewat mondar mandir. Oke, saya kira dari saya sudah cukup. Mungkin saya silakan Pak Henry Bukit nih, jarang nongol nih. Pak Henry, terima kasih Pak Henry sudah join Pak Henry. Malam sebenarnya sering nongol tapi sebentar. Iya, saya mah jarang lihat Anda soalnya. Biasanya sampai rumah udah mandi beres-beres. Ya udah, sekarang saya minta Anda kesaksian deh. Karena sudah lama sekali, udah berapa minggu nih nggak pernah lihat. Kalau saya mungkin malah minta bantu dalam doa aja, bantu dalam doa. Adik saya yang paling kecil kena COVID kebetulan. Oke. Kemudian pas hari Minggu itu saturasi sempat turun di bawah 70. Jadi waduh, kemarin kami repot kali 2 hari lah memang ke Senin cari tabung kemana-mana, memang susah banget tuh barang langka. Oh iya betul. Ya, terus saturasinya berapa, Hen? Saturasi waktu Senin itu paling rendah 67. Saturasi 67 tuh udah rendah loh, Hen. Rendah banget. Udah nyaris harus pakai ventilator itu. Iya. Ya, puji Tuhan akhirnya agak sorean dapat tabung oksigen yang besar. Terus langsung kirim ke rumah sakit, malamnya dapat lagi 1 lagi. Ada 2 tabung oksigen besar ditaruh di wisma. Nah, terus ya aku juga kemarin agak waktu pas hari Minggu agak setengah nekat kali ya, karena aku akhirnya masuk ke dalam Wisma Atlet ke IGD-nya. Udah masuk ya? Jadi semoga nggak terpapar inilah ya virus-virus juga yang ada di sana. Amin. Aja. Kondisi adik sekarang karena semenjak oksigen aman, so far stabil. Tapi memang stabilnya masih stabil pakai oksigen. Kalau dilepas katanya masih juga. Iya. Umur berapa Hen? Dia ada komorbid nggak? Enggak sih, enggak. Saturasinya sekarang berapa? Kekentalan darah mesti cek di dimernya. Ya, nanti ya. Namanya siapa? Nanti you posting aja di grup, nanti kita doakan. Kalau sekarang ngomong sekarang aja, biar kita doakan di sini. Iya. Ya, thank you. Namanya siapa, Hen? David. Oke. Nanti setelah acara ya, Hen. Kita doakan. Oke, thank you. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam. Malam Pak Ari. Apa kabar? Terima kasih telah join nih. Malam Pak Ari. Ya, kalau Pak Ari biasanya joinnya jam 8. Pas kan? Iya. Pak Ari mau sampaikan sesuatu Pak Ari. Pak Ari juga mertuanya juga kena COVID. Mertua dan anak saya. Iya, mertua dan anak. Jadi kami sekarang lagi isolasi mandiri. Tapi puji Tuhan, kita nggak keluar rumah. Saya nyuci baju, masak, segala macam, menggantikan pekerjaan mertua. Ya. Itu berat ternyata pekerjaan itu.
waktunya. Tapi paling nggak waktu itu cepat habis Pak Ari. Kalau nggak kalau nganggur tuh lebih stres lagi loh. Iya. Saya Iya, itu kan? nyuci baju, tugasnya nyuci baju, jemur baju, ya kan? Iya. Anak saya bagian setrika. Terus saya kalau pagi masak nasi, sudah bisa masak nasi pakai rice cooker nih saya. Oh, biasanya nggak pernah Pak ya? Nggak pernah. Taunya tinggal beres saja. Petunjuknya udah tahu ya, itu ya. Petunjuknya dua. Iya. Tergantung mau sampai ke sekeras apa nasinya gitu. Iya. Mertua gua itu sukanya nasinya keras. Kalau saya sukanya nasinya lembek, kan bingung gitu kan. Iya. Makanya harus 2 rice cooker. Serius 2 rice cooker? Iya. Oh. Karena kesukaannya beda-beda, Pak. Kalau saya nasinya itu keras, gigi saya ngilu. Saya kan punya GERD. Oh, I see. Iya. Dari GERD itu saya punya masalah bipolar. Iya. Kalau bipolar tuh banyak kesaksiannya tuh. Oh iya. Saya udah sembuh kok. Sudah disembuhkan Pak Philip Mantova. Amin. Jadi udah nggak pernah ini lagi ya, nggak pernah masih minum obat tapi. Yes. Tapi nggak pernah maniak. Ya. Sudah 2 tahun. Puji Tuhan. Dulu sebelumnya maniak saya banget maniak. Sebelumnya dulu ini banget. Kalau saya maniak banget itu ngabisin duit, Pak. Duit saya hambur-hamburkan. Oh, yang seneng toko dong ya. Atau cewek atau perempuan. Perempuan itu. Ini nggak ada perempuan. Kalau nggak ada ibu-ibu saya berani bersaksi tuh. Iya. Udah pernah dengar kesaksiannya Bro Ari, Bro Vincent? Bro Vincent sudah. Udah. Waktu itu kan memang saya tahu Pak Ari itu dari waktu itu ada orang jadi full gospel nasional tanya-tanya. Ini ada 2 kandidat nih. Satu Pak Ari, satu lagi saya lupa namanya siapa. Nah, akhirnya dua-dua saya kontak. Yang join ke chapter saya Pak Ari, yang satu lagi dia bilang katanya kagak dia mau pindah Surabaya katanya. Ya sudah. Pak Ari kapan kesaksian saya diundang nanti saya itu ikut dengar. Iya, tapi saya syaratnya tidak ada ibu-ibu. Iya. Oke. Nanti kita bikin sesi kalau memang Pak Ari. Dia itu ya bintang 3 ya. Bintang 3 apa? Kalau film itu kan ada yang bukan PG rating, ini khusus pria nih ya. Ya, ini khusus kita nggak boleh dengar ya. Bukan PG-13 ini Pak, PG adult RR. Iya, RR. Karena Lady of Fellowship itu tidak gabung dengan kita, Pak. Lady of Fellowship itu kan tidak bergabung dengan Full Gospel gitu. Iya. Nanti pada waktu bulan Agustus Lady of Fellowship kita bentuk. Karena teman-temannya sudah cukup banyak di sini Pak Vincent. Iya. Hari ini nggak ada cewek kayaknya. Bro Ari nanti dengerin kesaksian saya. Cuman saya nggak akan terlalu banyak bicara di dunia waktu saya hidup dalam kegelapan ya, karena itu terlalu horor. Tetapi ngerempet ke sana sih ada sih. Sama Pak, saya hidup saya dulu tuh luar biasa itu horor. Iya. Ya, kalau nggak gini aja Pak Ari kan minggu ketiga minggu ketiga member meeting. Ya saya putuskan deh. Siap nggak Pak Ari? Iya, saya diundang. Saya di Bro Vincent ini saya. Ya, minggu ketiga ya. Iya. Oke, kita set minggu ketiga. Saya sudah share dengan Pak Markus. Bro Markus. Segala macam seperti yang saya share. Wah, ini dia kan nih. Ini dia nih juru doa saya ini. Bro Markus. Ini kelihatannya bobotnya nambah nih 10 kilo nih kayaknya nih. Udah turun deh 7 kilo. Udah turun 7 kilo. Masa? Wajah mah kelihatannya nambah itu. Iya, udah turun 7 kilo sekarang. Kemarin 107 lebih, sekarang udah 101. Oke. Waduh, hebat tuh udah. Iya. Olahraga lagi terus proses olahraga terus sekarang. Saya turun 30 kilo. 30 kilo? Iya.
dari sejak bertobat atau karena Dari sakit? sejak bertobat, sejak sakit ini, sakit bipolar ini. Iya, iya, iya. Sebelumnya saya kan dioperasi GERD, Pak. Right. Pak Wilson. Dioperasi GERD perut saya itu di laparoskopi. Itu Pakai tahun robot. berapa? Tahun berapa, Bro? 2017. 2017. By the way, di sini memanggilnya Pak B, Babe ya? Bro. Bro. Saya mau panggil bro, panggil nama atas sama, Vincent. Oh, di Banten juga bro. Saya waktu saya kan bukan orang Jakarta. Waktu saya join Full Gospel, orang pakai babe, gue sakit pala deh. Ya, apaan sih? Gue bilang, wah pusing banget dipanggil babe. Saya tuh gak biasa dipanggil B. Kalau di Surabaya kan panggilnya Mas. Mas. Dipanggilnya Cak. Enggak, Mas. Di Banten suruh manggil Kang nggak ada yang mau. Janganlah manggil Kang, nggak enak kedengarannya. Ya pilih aja mau. Kalau babe juga nggak mau. Ya udah jadinya bro. Jadi... Kalau saya panggil nama aja kalau saya mah. Iya. Sebenarnya iya. Cuman kadang-kadang ini bro. Jadi kadang-kadang kan memang kalau yang Pak Vincent dari chapter mana ya? Saya dari Banten, Bro Vincent. Oh, Banten. Banten, tetangga. Zona merah juga. Kita itu harus patuhi benar loh. Barusan khotbahnya si Pak Philip Mantopa itu tentang Nuh. Nuh itu 1 tahun loh lockdown. 1, ya. 150 hari ditambah 40 hari. Terus wah pokoknya setahun lah. Kita lebih dari setahun, Pak. Ya tapi kan nggak lockdown. Jadi kita lockdown dengan binatang. Di lockdown dengan binatang. Kalau kita kan bandel. Masih masuk ke kantor segala macam gitu. Yeah. Itu bahaya banget itu, nggak selesai nih virus. Oke Pak Ari, nanti kita kasih kesempatan minggu ketiga ya. Saya kira tadi kesaksian nama itu sudah cukup. Ya. Kita kasih kesempatan Pak Wilson untuk menyampaikan materinya. Saya sudah pasang share screen Pak Wilson. Kalau Pak Wilson mau share screen silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Boleh. Langsung ya, aja boleh, ya. Silakan. Langsung aja. Baik, terima kasih Bro Vincent untuk undangannya. Saya minta maaf atas keterlambatannya, miscommunication, dan juga saya tuh sebenarnya udah diundang tuh udah lama banget itu. Kelihatannya sepertinya 2 bulan yang lalu. Saya memang rencananya tuh bulan Juni, Juli ini kan rencananya dulu mau di luar kota. Makanya saya mintanya tuh di Juli. Nah, ingat ya saya tanggal 15 gatonnya tanggal 7 ya, puji Tuhan lah. Karena nggak sabar juga. Kita nih yang lagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu nggak bisa diem. Artinya nggak bisa diem itu ya kepengen bersaksi terus. Jadi bukannya mau menunda malah mau dipercepat. Jadi waktu Bro Vincent tadi telepon, saya tuh lagi ini kebetulan memang di Banten ini banyak sekali yang kena COVID. Jadi lagi kepo. Saya agak kepo sedikit, jadi semua saya tanyain minum obatnya apa, udah cek, udah tes rapid test belum, yang belum rapid test kirim rapid test, yang belum minum obat dikasih obat, jadi ya begitu kesibukannya di FGB MFI Banten. Oke. Jadi meskipun mungkin sekarang suasananya kan sepertinya nggak begitu cocok ya, tapi saya tetap di tema saya. The Curse, dan saya akan ya ini saya geser dikit. Jadi The Curse ini akan kesaksian tentang saya sendiri. Jadi saya lahir 63 tahun yang lalu. Ketika saya lahir di Brasil, orang tua saya, ayah saya itu sudah meninggal karena overdosis narkotik. Dan pada saat saya bertumbuh menjadi seorang anak, itu yang terdengar setiap kali itu adalah begini, karena saya hidup bersama saudara tiri saya, yang saya sering dengar ini adalah begini, buah jatuhnya nggak jauh dari pohon, buah jatuhnya nggak jauh dari pohon. Artinya itu anak sama bapak itu nggak akan beda jauh nanti pada saat sudah besar. Dan
Ini ayah tiri saya, ini ibu saya dari Sichuan, cantik. Dan pada saat pada saat ayah saya sudah meninggal, ibu saya menikah dengan seorang pengusaha dari Indonesia. Beliau bawa anak 4, ibu saya bawa anak 4. Tapi yang pindah ke Indonesia kita bertiga. Nah, dari perkawinan mereka lahirlah 3 anak lagi, itu menjadi adik-adik saya. Dan pada saat kita pindah ke Indonesia, 2 tahun kemudian pada saat saya umur 12, jadi kita dibawa ke Indonesia umur 10, pada saat umur 12, ibu saya sakit kanker. Dan malam hari terakhir sebelum berpulang, ibu saya panggil saya, dan dia bilang begini, tangan saya dipegang, dia bilang, Wilson, kamu sekarang akan sendiri ya, kamu harus pintar, katanya gitu. Dan pada saat itu saya bisa mengerti karena saya akan jadi anak yatim piatu. Dan pada saat itu ya akhirnya ibu saya berpulang, dan yang akhirnya pada umur 12 itu saya itu masuk dalam survival mode. Survival mode itu artinya begini, saya ini pasti saya ini kayaknya sepertinya udah nggak boleh nih hidup di rumah ayah tiri saya lagi. Sehingga saya menjadi anak pemberontak, saya menjadi anak yang rebel. Ayah tiri saya orangnya baik, orangnya cukup wise, dan dia cukup adil buat anak-anaknya semua. Cuman sayangnya karena mindset saya, ibu saya udah bilang bahwa kamu akan sendiri, saya jadi pemberontak. Jadi jadilah anak yang liar. Sampai suatu ketika, saking nakalnya, karena saya udah umur 12, umur 13 sudah bisa naik motor. Terus ya diajarin sama papa tiri saya, cuman naik motor, kelayapan malam, dan sebagainya. Singkat cerita, saya dikirim ke Malang. Dikirim ke Malang, tante saya ini punya salon. Tante saya punya salon umur 14, ini saya kasih lingkaran merah. Umur 14 saya udah jadi penata rambut di Malang. Dan saya sekolah di Waing, jadi kalau pemainnya ada yang tahu, yang anak Malang tahu sekolah Waing itu sekolah yang cukup strength. Jadi umur 14 saya udah bisa gunting rambut, istilahnya saya udah penata rambut. Tante saya ini karena umur 14 ini mungkin karena saya juga cepat belajar, jadi pelanggan saya lumayan banyak. Jadi penata rambut cilik tapi pelanggannya banyak. Tante saya akhirnya bilang, Wilson, kamu sekolahnya di Semarang aja, dipindahkanlah saya ke Semarang. Pada saat saya dipindahkan ke Semarang, pelanggan saya banyak. Sampai saya umur 17, saya ikut lomba gunting rambut nasional di Indonesia, dan saya jadi juara nasional. Dan ketika jadi juara nasional gunting rambut, masuklah nama saya di koran, terbacalah oleh saudara-saudara saya di Jakarta sama cici saya, sama saudara-saudara saya. Akhirnya kebocor bahwa saya ini sekolahnya setengah sekolah, setengah jadi penata rambut. Ayah tiri saya marah, saya dipanggil, suruh balik ke Jakarta. Panggil ke Jakarta. Waktu saya dipanggil ke Jakarta, saya dikasih suatu usaha konveksi. Singkat ceritanya supaya cepat aja, saya dikasih usaha konveksi cukup maju. Tapi pada saat saya umur 19, saya menghamili anak orang. Dan pada saat itu ayah saya nggak setuju, ayah tiri saya nggak setuju, dia suruh pisah. Saya nggak bisa kan, saya harus bertanggung jawab. Akhirnya saya harus keluar dari rumah. Jadi dia keluar kedua kali lagi, saya keluar dari rumah, saya pindah ke Taman Mertua Indah. Dan ini adalah istri saya, ini anak saya yang pertama. Dan pada saat itu saya cari pekerjaan. Dan pada saat itu Rudi Adiswarno dengar bahwa saya ada di Jakarta, dan dia tahu bahwa saya ini adalah juara nasional. Saya diundang untuk jadi penata rambut di salonnya, tapi saya nggak mau karena pada saat itu saya udah tahu kalau jadi penata rambut itu udah identik nanti saya akan tertular, tahu ya, jadi LGBT. Karena itu sebenarnya bukan gen, tapi karena itu adalah gaya hidup. Kalau saya hidup dengan mereka, nanti lama-lama saya akan bisa tertular. Jadi saya jadi penata rambut. Nah, dalam waktu saya masuk di kelas advance, nggak lama kemudian saya diangkat jadi prinsipal. Saya jadi prinsipal, jadi kepala sekolah. Dan kemudian saya masuk ke tim manajemen di Rudi Adiswarno. Terus kemudian dari situ mulai dikembangkan kosmetik dan sebagainya.
sampai akhirnya saya bikin namanya Master Course dan sebagainya. Nah, dari Rudi Suwarno, saya akhirnya saya udah nggak mulai tertarik gunting rambut, saya udah masuk ke manajemen. Singkat cerita, akhirnya saya kerja di perbankan, karena kesukaan saya dulu adalah memang sebenarnya adalah manajemen. Saya masuk di perbankan, karir saya melejit tinggi. Saya punya standar itu, meskipun ya saya dulu kuliah saya nggak lulus, saya cuma semester pertama keluar. Jadi saya tuh nggak punya title apa-apa. Sebenarnya sih technically saya lulusan SMA karena dulu kan saya kerja di salon. Tetapi saya bisa sampai akhirnya bisa kerja di Lipo Bank, di Citibank, dan sampai akhirnya saya punya anak, ini anak saya yang paling besar, terus kemudian punya 2 anak perempuan lagi. Nah, seperti umumnya pria-pria yang sudah berhasil banyak uang, disitulah mulai terjadi problem. Dan pada saat itu saya juga jemaat dari Betani GBI Karsa Pemuda. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, Karsa Pemuda itu adalah salah satu gereja Pak Niko Nyutraharjo pertama yang ada di Jakarta. Dan pada saat itu saya tuh sudah aktivis. Saya sudah aktivis dan kita bersaudara semua, kita semuanya berjemaat di sana. Saya udah dibaptis tapi karena uang, gaya hidupnya yang salah, akhirnya terjadilah perselingkuhan dari 2 belah pihak. Istri saya selingkuh, saya juga selingkuh. Yang jadi permasalahannya adalah pada saat saya tahu istri saya selingkuh, saya nggak bisa terima. Akhirnya terjadi keributan. Singkat cerita lagi, karena waktu ya, karena saya nggak bisa terima, akhirnya dia minta pindah ke Amerika. Dan pada saat itu dia akan bawa anak-anak. Foto ini adalah foto hari terakhir saya bertemu anak-anak saya, ini di airport di bandara Soekarno. Jadi ini mereka berangkat, jadi saya jual. Jadi pada saat itu semua harta saya, mobil, rumah, semua saya jual tahun 2008. Pada saat itu pas kerusuhan Mei, jadi apapun yang saya jual di convert jadi dolar, itu nggak ada artinya. Jadi uangnya itu kursnya pada saat itu sama seperti hari ini, di 14.000. Dan pada saat itu saya udah bilang sama mantan istri saya bahwa dia sama saya, kita nggak akan bisa menikmati uang ini sama sekali. Ini semuanya buat anak-anak. Saya kasih uang itu ke cici saya, kakak saya untuk yang ngurus. Mereka bisa pindah ke Amerika, mereka bisa bisa ada tempat dan sebagainya. Pada saat itu saya nggak khawatir, brothers, karena apa? Gaji saya itu waktu standar direktur itu udah 35 kali UMP. Jadi saya punya standar gaji udah tinggi, jadi buat saya jual apapun juga tinggal saya kumpul lagi, jadi saya nggak begitu khawatir. Dan tetapi pada saat mantan istri saya berangkat ke Amerika, saya hidup sendiri, saya baru sadar ada suatu kekosongan dalam diri saya. Karena saya sebenarnya basically I'm a family man. Saya adalah pria yang suka berkeluarga, suka dengan anak. Jadi pada saat itu saya udah mulai mental breakdown, gaya hidup saya jadi berantakan, terus kemudian mulailah saya berkenalan dengan narkoba yang namanya mulai dari ekstasi, ganja, kokain dan sebagainya. Dan mulai dari teman-teman saya itu udah mulai berubah, dan gaya hidup saya udah mulai setiap, kalau dulu pergi clubbing itu malam minggu, seminggu sekali malam minggu. Tapi lama-lama menjadinya malam minggu sama Rabu malam. Mungkin buat mereka yang suka dugem tahu ya, hari Rabu sama hari Sabtu. Tapi terus kemudian menjadi Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari berturut-turut. Terus kemudian dari situ bukannya jadinya setiap malam pakai narkoba. Saya pakai narkoba itu sampai akhirnya saya jadi malas kerja. Kredibilitas saya mulai hancur. Saya udah mulai
udah nggak begitu peduli mengenai karir lagi. Terus kemudian akhirnya saya pilih untuk mundur dari pekerjaan. Akhirnya saya kerjanya itu di bidang, saya waktu itu memang suka komputer, sampai hari ini saya suka komputer, dan pada saat itu saya suka hacking, suka masuk ke deep web dan sebagainya. Dan pada saat itu jadi basically saya suka jual formula untuk bikin narkoba, jual formula untuk banyak bandar di sini. Mereka, ya saya jadi kenal semua bandar. Jadi teman-teman saya semuanya adalah bandar, pelacur, pemakai, pemadat, penjudi, tapi saya nggak suka judi. Dan suatu ketika saya didiagnosa sama dokter Yanto bahwa saya sakit hepatitis sudah kronis. Badan saya itu menguning, kuku saya menguning, mata saya menguning. Dokter Yanto bilang bahwa saya ini udah sakit hepatitis itu udah kronis. Dan dia tahu bahwa karena dokter Yanto ini dulu satu gereja ya di Karsa Pemuda, dan dia masih ipar sama saudara tiri saya. Jadi dia bilang begini sama cici saya, Melinda, Wilson ini setiap malam itu sekarang kerjanya pakai narkoba. Dia sebentar lagi ini pasti kena AIDS, dibilang begitu. Dan cici saya ini adalah cici yang sangat mengasihi saya. Dan cici saya bilang begini, Wilson, kamu tahu nggak, dokter Yanto bilang bahwa kamu ini sebentar lagi bakal kena AIDS karena lu pakai narkoba terus, setiap malam dugem terus, pasti kena AIDS terus, mati udah nggak ada obatnya, katanya begitu. Dan pada saat itu saya dengarnya itu bukan sebagai suatu nasihat. Pada saat itu saya anggap kurang ajar nih dokter main menghakimi orang gitu kan, karena saya udah mental breakdown, udah jadi antisosial. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya juga nggak mau berobat, saya nggak mau ke dokter juga. Jadi udah tiap hari tambah gila, pakai narkobanya tambah gila. Saya kebetulan ada teman kirim saya foto. Jadi ini foto-foto saya pada saat lagi gila-gilanya, masih ada beberapa foto. Kelihatan ya, dari matanya, dari badannya udah habis. Jadi pada saat itu inilah gaya hidup saya, lebih banyak di kamar mengurung. Dan saya tuh punya seorang cici itu yang sangat mengasihi saya. Suatu ketika dia datang ke saya punya, dan saya hidupnya udah nggak punya rumah, saya hidupnya di kos-kosan. Dan pada saat saya jadi hacker ini, jadi saya sewa satu lantai ruko itu jadi base camp. Jadi saya hacking dari sana, cari uangnya dari sana. Terus kemudian cici saya suatu hari datang, dia gedor-gedor. Oh sorry, saya ini dulu. Tadi ada fotonya. Pada saat saya udah hidup yang begini, ini datanglah teman saya. Ini mungkin teman-teman tahu ya, Edi Songo. Mungkin banyak yang udah pernah dengar Edi Songo. Dia bilang begini, Wilson, gue udah bertobat loh, dia telepon. Gue udah bertobat. Ya lu emang pantas bertobat ya, lu kan udah bangkrut. Gue nggak bangkrut, siapa bilang gue bangkrut? Gue nggak bangkrut. Terus lu bertobat lah, gue udah nggak ngerokok. Ya lu bagus lah, lu nggak ngerokok. Gue sih nggak mau. Gue udah tinggal matinya aja kok. Kan karena itu adalah pedoman saya, God is dead. Tuhan itu udah mati, jadi saya sudah tinggal matinya aja. Jadi hidup kelam saya tuh begitu. Dan Edi ini sama saya tuh konsisten. Satu hari dia telepon, Wilson, gue kangen sama lu. Yuk kita pergi ke makan di mana? Makan Chinese food juara dunia katanya. Saya mesti ngerti ngomongnya juara dunia di mana? Hong Kong Jumbo. Di mana itu Jalan Panjang. Dan sebagai orang yang pakai narkoba sebenarnya udah males banget keluar kayak begitu, apalagi makan. Udah tahu ya orang pakai narkoba tuh males banget makan. Dan pada saat, tapi karena Edi ini adalah sosok yang likability factor-nya tinggi. Orangnya humoris, orangnya itu lucu. Jadi kalau kumpul sama dia
itu kita bawanya tuh ya memang happy lah. Dan pada saat itu saya bilang ya udah kita ketemu. Nah, saya pergilah ke Hong Kong Jumo di Jalan Panjang, dan ketika masuk di restoran itu masuk di ruangan VIP. Waktu masuk di ruangan VIP ada 2 meja udah terisi orang penuh. Waduh, kurang ajar nih Edi nih, MLM, gue dijebak MLM. Edi nongol dan dia bilang, halo Son. Terus nih kenalin teman-teman saya, teman saya nih Wilson. Gue bilang, ini MLM, bukan MLM. Terus apa nih? Entahlah, lu dengar. Singkat cerita, setelah makan dia cerita bahwa ini adalah FGB MFI. Dan setelah makan itu dia bilang, nah ini malam ini kita mau bentuk chapter baru namanya Kebun Jeruk Chapter katanya. Dan saya adalah presiden chapter, ini adalah sekretaris saya, dia tunjuk sekretarisnya, dan kita perlu bendahara. Dan saya rencananya mau ajak teman saya nih Wilson nih jadi bendahara. Teman-teman, tepuk tangan, iya gitu. Saya bilang enggak mau gitu. Udah lu jadi bendahara aja, nggak mau gue. Terus gue jadi bendahara, semuanya iya B. Udah di situ udah manggilnya B kan. Akhirnya saya bilang ya oke. Dalam hati ntar gue pulang, gue telepon gak jadi gitu kan malu juga ya. Kalau di sana kita nolak terus ya udah. Tapi brothers pulang saya lupa telepon Edi, dan 1 minggu berikutnya hari Jumat Edi telepon saya, dia bilang begini, Son, kita ntar ada meeting lagi, meeting apa lagi Ed? Terus ini ada member meeting yang pertama. Waduh, Ed, gue bilang gue lupa kasih tahu lu, gue nggak bisa gabung sama lu. Apalagi bendahara, apaan sih gue jadi bendahara? Ya nggak apa-apa, lu jadi bendahara aja katanya. Gue nggak mau jadi bendahara. Nah kebetulan waktu dia telepon di samping saya ada seorang bandar wanita besar. Dia bilang ada apa Son katanya gitu. Ini Ci, orang saya dia ojok-ojok suruh masuk satu perkumpulan, udah gitu bendahara, udah nggak ada duitnya lagi, suruh dia bendahara kan. Waktu itu kas masih kosong. Dan si encinya itu dia bilang nomor rekeningnya berapa gitu. Nah kedengaran sama Edi, puji Tuhan, dia langsung sebut nomor BCA. Waktu itu saya masih ingat, masih rekening pribadinya Edi Songo. Dan pada saat itu transfer, dan akhirnya Edi bilang ya makanya lu datang Son. Ya udah deh. Bilang gue datang tapi gue cuman ini ya, gue nggak bisa sering-sering ya Ed. Oke, datang lah. Nah, brother saya datang ke member meeting chapter Kebun Jeruk dalam keadaan sakit. Jadi pada saat itu kuku saya kuning, mata saya kuning, rada mual, dan setelah makan masuk ke member meeting. Nah, ini yang terpenting, ini adalah inti dari kesaksian saya. Di member meeting ini pada saat itu moderatornya itu adalah si Babelito, dan dia bilang begini, ayo kita duduk dalam kursi bulat gini, oke? Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah sudah mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Atau yang pernah mendengar atau merasakan atau bahkan melihat, katanya. Coba angkat tangan, gitu. Dan banyak yang ngangkat tangan pada saat itu, banyak yang angkat tangan. Saya nggak angkat tangan karena saya tahu gue males lah, entah gue ditanya ini aneh-aneh gue nggak bisa jawab lagi, nggak bisa. Nah pada saat itu digilir, jadi dalam 10 orang itu digilir satu-satu harus kesaksian. Dan pada saat tiba di satu teman, dia bilang gini, pada saat Roh Kudus masuk dalam diri saya, dia masuk di hati saya, dan pada saat itu dia nunjuknya itu bukan ke hati tapi dia nunjuknya ke lever. Dan pada saat itu saya bilang sama itu kan bukan hati kan di sini, bukan di sini, di lever saya, gitu kan, dingin kayak air dingin yang mengalir sampai saya menggigil, katanya gitu. Dan pada saat itu saya liatin, saya bilang wah boleh juga nih Roh Kudus kalau masuk di gua bisa sembuh nih. Itu pengharapan yang pertama. Tanpa saya sadar, pengharapan yang pertama saya dengar dari kesaksian seorang FGB man. Dan setelah itu selesai acara, si Babe Edi dia bilang begini, ayo Babe kita doakan Babe Wilson nih. Babe Wilson sakit lever.
kata dokter udah kronis banget katanya, bentar lagi juga mati kena AIDS katanya, dia kepahitan gitu. Jadi terus saya bilang, ayo berlutut. Saya berlutut dan mereka tumpang tangan semua. Dan pada saat mereka tumpang tangan, memang pada saat itu semuanya itu kan orang-orang baru FGB ya, baru bertobat karena banyak banditnya di situ. Ada Roni Sukamto, ada siapa. Pokoknya yang saya tahunya nggak beres semua. Tapi mereka semuanya tumpang tangan, saya didoakan. Itu hari Jumat. Hari Senin, saya ada seorang cici, saya kasih lihat fotonya nih. Saya ada seorang cici yang dari tadi saya jelasin. Cici saya ini namanya Melinda. Dia sangat mengasihi saya. Jadi dia tuh adalah pengganti dari ibu saya. Hari Senin dia datang ke base camp saya. Dia gedor-gedor pintu. Dia gedor-gedor. Son, buka Son buka gitu. Dia gedornya kencang banget gitu kan. Terus saya buka. Kenapa Ci? Lu sakit ya? Katanya lu menguning semua. Kata siapa? Kata orang-orang lu udah menguning semua. Terus pada saat itu saya kasih lihat dia memang kuning semuanya kan. Ayo kita ke dokter Rianto. Gue nggak mau ke dokter Rianto. Apaan main menghakimi? Lu ke dokter Rianto sebentar aja. Tapi karena saya sangat mengasihi cici saya, akhirnya saya oke. Dan sampai di rumah sakit Siloam di Kebun Jeruk, darah saya diambil tanpa surat karena saya udah terbiasa. Langsung diambil darahnya, hasilnya nggak lama kemudian keluar. Terus kemudian dari amplopnya itu saya buka amplopnya dan saya lihat hasilnya. Saya lihat SGPT normal, SGOT normal, bilirubin normal. Kok semuanya normal? Gamma GT semuanya kok normal? Saya lihat nama Wilson. Saya masukin amplop lagi. Ada harapan yang kedua. Mudah-mudahan ini nggak salah. Tanpa saya sadar lagi itu. Terus ke ruangan Dr. Rianto. Nah, masuk ruangan Dr. Rianto seperti biasa. Dr. Rianto kalau ketemu saya pakai maskernya 2, double mask kayak kita sekarang. Pakai maskernya 2. Dan setiap kali kalau saya ketemu Dr. Rianto tuh saya udah tersinggung banget ya. Setiap kali kalau pakai masker tuh selalu 2. Dan dia selalu bicara sama cici saya, halo segala macam, tapi saya nggak pernah diajak ngomong. Saya langsung tiduran. Saya di USG lama sekali. Dia WSG-nya lama sekali, saya sambil lihat ke atas, saya bilang, Dok, udah kena AIDS ya, udah mau mati ya, udah tinggal matinya. Saya sambil nyindir dokternya tuh, tapi alisnya mengkerut aja. Akhirnya diambil Polaroid, terus kemudian dia buka hasil darah saya, terus dia geleng-geleng. Cici saya bilang, kenapa Dok? Dia kasih lihat sama cici saya, ini Wilson, levernya kok mengecil ya. Mengecil itu artinya bagus. Kok mengecil ya, udah nggak bengkak ya. Ini lihat hasil darahnya bagus semua, Melinda. Nah, cici saya bilang, puji Tuhan, Wilson kan sudah bertobat, dokter, katanya gitu. Padahal belum. Padahal saya belum bertobat. Saya cuma dari kos ke rumah sakit, saya bilang, Ci, Jumat yang lalu, gue gabung sama FGB MFI, gitu. Perkumpulan pria-pria Kristen. Kenapa saya ngomong gitu? Supaya cici saya paling enggak tuh dengar dari adiknya bahwa adiknya itu berusaha baik. Jadi sekali-sekali lah kasih kabar yang baik lah ke cici saya. Kasihan setiap kali dengarnya Wilson lah, Wilson begini, Wilson begitu kan. Kasihan. Jadi puji Tuhan, Wilson kan udah bertobat, Dok. Terus dokter Rianto lihat, kamu udah bertobat, Wilson? Terus saya lihat, udah, Dok. Saya dipegang, waktu saya dipegang, bahu saya diguncang-guncang sama dokter. Wilson, kamu tahu nggak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Kamu ini sudah mengalami pemulihan. Waktu dipegang begitu, saya merinding. Saya merasa merinding dan teringat kesaksian hari Jumat lalu ketika Roh Kudus dia masuk di hati. Dan saya berasa tuh dingin kayak air dingin yang mengalir. Saya bilang, sampai mulai menggigil, saya bilang, Dok, kalau Roh Kudus masuk itu lewat sini ya. Saya tunjuk ke lever. Enggak, di sini. Dia tunjuk. Saya bilang, enggak di sini. Saya dingin, dokter. Akhirnya saya nangis. Pada saat saya bilang, saya dingin, dokter. Saya nangis, keluar ingus semua. Saya merasa suatu pelepasan yang luar biasa. Saya ditumpang tangan sama cici saya, sama dokter Rianto. Saya didoakan. Selesai itu semua, dokter Rianto bilang begini. Wilson, dia ambil itu. Kamu coba cek darah lagi, lihat anti hepatitisnya bagaimana. Jadi waktu saya terima kertas itu,
pada saat saya terima kertas itu, ada satu suara bilang begini, Wilson, kamu sudah sembuh. Dan kita tahu ya suara dari siapa ya. Dan tapi pada saat itu saya masih nggak suara-suara seperti itu. Saya pegang suratnya itu, saya turun lagi ke bawah, saya ambil darah sekali lagi. Besokannya hari Selasa, saya pergi ke Siloam, saya ambil hasil darahnya, dan pada saat saya buka pelan-pelan anti hepatitis. Saya lihat negatif. Langsung saya merasa suatu sukacita yang luar biasa. Beban saya merasa lepas semua karena saya 5 tahun hidup dengan penyakit itu. Saya merasa aduh bisa negatif. Saya langsung lari ke dokter Yanto. Dokter Yanto itu kalau praktek ruangan itu banyak. Saya bilang, suster, dokter mana? Suster, jangan rame. Karena dia tahu nih, ini familinya nih kalau masuk ke ruangan dokter Yanto pasti lama. Jangan. Tapi kebetulan pas ada pintu kebuka, ada dokter Yanto yang saya kasih lihat kertas, saya lambai-lambai begini. Terus dokternya sini. Terus saya kasih lihat dokter, aduh geleng, aduh Wilson, Tuhan tuh sayang kamu. Terus ada satu pasien di samping, lihat nih Cim, ini famili saya bertobat loh, terima Tuhan Yesus, sembuh hari ini. Si Cimnya bilang, haleluya katanya. Ya, jadi kita kasih kemuliaan dulu. Ini tinggal waktunya 15 menit ya. Ini padahal itu baru pembukaannya, brothers. Ya, jadi setelah... Lanjut, Pak. Lanjut. 15 menit lagi ya. Jadi sejak itu saya tahu bahwa saya itu sudah dijamah oleh Tuhan. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu hidup. Dan saya dan Tuhan ini pasti ada satu rencana terhadap hidup saya. Ini foto saya waktu itu masih ada Eet sama Garda juga, itu baru bertobat itu teman-teman semua. Dan sekarang ini saya di Banten. Ini teman-teman Banten. Ini saudara-saudara saya. Ini cici saya. Ini kita semua sudah baik. Ini baru pembukaannya. Let me finish dengan cepat. Brothers. Jadi begini, Tuhan ini pasti ada satu rencana sama diri saya. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada maka ia akan melakukan sama yang aku lakukan, bahkan lebih besar, karena aku kepada Bapa. Amin. Dan pada saat saya membaca ayat itu, ini bocor suara dari saya bukan ya? Oke. Pada saat saya dengar firman itu, terpikir sama saya, apa yang terbesar ya? Karena engkau akan bahkan lebih besar lagi. Dan karena saya masih manusia ego, saya pikir, apakah saya harus jadi gembala? Apakah saya harus jadi pendeta seperti Benny Hinn? Zaman itu kan Benny Hinn. Tapi saya di Full Gospel. Di Full Gospel ini, ego saya ini dikelola, ego saya ini dikikis pelan-pelan, sehingga akhirnya saya tahu bahwa Tuhan mau saya di Full Gospel ini adalah untuk melayani jiwa, bukan melayani Tuhan. Tuhan nggak perlu dilayanin. Tuhan tuh mau saya disembuhkan itu karena Tuhan mau saya tuh melayani jiwa. Nah, di sinilah di Full Gospel ini saya betul-betul dibentuk sesuai dengan karakter saya. Jadi terus kemudian saya belajar jadi merendah hati. Ketika saya jadi belajar merendah hati, saya menjadi pribadi yang sangat damai. Karena apa? Karena dalam kerendahan hati saya, dalam pertobatan saya ini bisa melihat lebih jelas apa yang Tuhan rencanakan untuk saya. Jadi jalan yang ada untuk saya tuh menjadi lebih terang. Kalau dulu saya hidup dalam kegelapan, yang ada itu semuanya gelap. Kalau sekarang ini titik terangnya itu jelas. Sehingga saya belajar rendah hati. Ketika saya belajar rendah hati, saya menjadi pribadi yang fearless. Fearless ini adalah begini. Fearless itu jadi pribadi yang nggak takut gagal, nggak takut malu, nggak takut ditolak, nggak takut capek, nggak takut nggak gengsi. Jadi saya jadi egoless ini, saya menjadi komunikator yang lebih efektif. Seperti sekarang ini kan, dulu mana bisa saya bicara begini.
Sekarang kan saya bisa bicara dengan sangat lancar karena saya bisa berkomunikasi ketika saya jadi saksi hidup untuk Tuhan. Itu adalah suatu sukacita karena saya tahu kalau satu jiwa saja saya bisa memenangkan satu jiwa, maka pintu surga akan terbuka dan malaikat akan bersorak-sorai. Itu adalah panggilan dari FGB, MFI. Dan di Full Gospel ini memang kita ini sebenarnya kalau kita bilang bahwa kita ini adalah bengkelnya lelaki, memang betul bengkelnya lelaki. Jadi waktu saya di Full Gospel itu saya di restorasi. Jadi tadi waktu Bro Vincent telepon saya masih ingat, oh iya ya, saya mau kasih lihat gambar restorasi nih, saya coba ya. I hope I can find this picture nih. Nah, restorasi ini saya sengaja cari mobil Chevrolet tahun 57, saya lahirnya tahun 57. Jadi karena saya sebelum di Full Gospel, saya ini udah kayak mobil tua gini, udah rongsokan banget, udah tua. Dan ketika saya mengalami suatu pertobatan dan Roh Kudus masuk dalam diri saya, ini yang saya rasakan, brother, sebelah kanan. Meskipun saya tua, tapi keren, right? Meskipun saya tua ini, tapi keren. Mobil restorasi ini jangan dikira harganya murah. Nah, mobil begini sekarang lebih mahal daripada mobil baru. Jadi ini yang saya rasakan di Full Gospel. Saya direstorasi total, saya menjadi hidup yang baru, dan kemanapun saya bangga. Karena apa? Ya karena saya mengalami jamahan dari Roh Kudus. Dan kalau mungkin next time, kalau boleh, karena ini mungkin karena waktu ya, udah agak kelamaan, masih ada babak-babak juga yang saya bisa kesaksian. Jadi di dalam pertobatan ini, di Full Gospel ini, itu bukan itu saja, masalah pekerjaan pun saya juga menjadi apa ya? Tanpa Full Gospel saya pasti gagal di soul business. Mungkin teman-teman sebagian tahu ya bahwa saya ini sekarang dengan Pak Hamdani, kita mulai dari yang kecil, bikin suatu usaha yang kecil. Bro Vincent juga tahu, kita dikasih kesempatan juga untuk masuk ke range market, dan memang sekarang kita sedang bertumbuh di masa pandemi ini. Mestinya yang lain banyak yang macet, kita masih growing. Kita tahu lah pergumulan Pak Hamdani juga, he's my good friend and he's my partner, dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapin sekarang ini di perusahaan ini boleh dibilang tuh karena karena Tuhan ini sudah mengizinkan kita ini untuk bisa mempunyai suatu usaha ini meskipun kecil bisa bertumbuh. Dan saya merasa di Full Gospel ini saya merasa susah dibilang ya, bukannya Full Gospel ini meskipun adalah suatu organisasi yang tua, brothers, tetapi begini, Roh Kudus itu selalu baru. Jadi Roh Kudus itu jamahan dari Tuhan itu selalu baru. Jadi yang saya alami di Full Gospel ini adalah suatu kehidupan yang luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan saya bisa hidup dengan penuh dengan sukacita, pengharapan yang baru. Sekarang saya dikasih slide-nya tadi udah saya tutup. Istri saya juga luar biasa. Saya punya anak-anak tiri saya juga luar biasa. Saya hidup juga dengan anak-anak saya di Amerika juga sekarang kita mengalami pemulihan. Mantan istri saya sekarang dia sebut saya BFF, best friend forever, karena kita bercerai karena emosi. Karena pada saat itu kita belum ada suatu roh yang kuat dalam diri kita, yang ada adalah ego, sehingga terjadilah perpisahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Tetapi Tuhan tahu persis bahwa saya sangat mengasihi mantan istri saya sebagai mother of my daughters. My daughters sekarang udah besar semua, mereka sudah married semua. Umur saya sekarang 63, tetapi roh saya juga masih baru. Tadi udah kelihatan ya, sekarang saya udah direstorasi di Full Gospel. Saya menjadi pribadi yang baru. Many thanks for Full Gospel. Bro Vincent, next time kalau boleh saya minta waktu 15 menit untuk lain kali. Tuhan memberkati. Thank you. Oke, makasih Pak Wilson. Yes. Keren emang Pak Wilson. Ya, ketemu Pak Wilson waktu itu dengan Pak Hamdani itu kita nggak pernah cerita masalah ginian, masalahnya cerita soal bisnis waktu itu. Iya. Ini
Anyway, teman-teman, ini sebelum kita lanjut, mungkin saya dokumentasi dulu ya. Saya foto dulu. Soalnya biasanya ada sekretaris saya, cuma sekretaris saya kagak masuk. Oke, Liki, can you turn on your ini? Oke, thank you. Oke ya, kalau bulit, saya nggak bisa. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Saya kirim nanti ke Pak Wilson ya. Ya, thank you. Oke. Jadi seperti janji saya tadi ada ingat nggak teman-teman tadi si nama adiknya Henry mungkin siapa ya? Kita mau doain. David ya, benar ya. Saya ingatnya David. Oke. Nanti kita doakan si David. Mikrofonnya Bowo ini bocor, bro. Mikrofonnya. Iya, Pak Bowo. Saya mute ya. Itu mikrofonnya bocor. Mungkin karena pakai headset kali. Iya. Ya. Oke, Liki, makasih telah join, Liki. Hati-hati di jalan. Oke. Thank you, Pak Wilson. Saya udah kenal Pak Wilson lama, tapi baru kali ini saya dengerin kesaksiannya Pak Wilson. Serius? Iya, merinding Pak. Merinding saya, Pak. Udah lama banget kan ketemu. Iya, merinding. Soalnya saya dulu juga sama, cuman ternyata Bapak lebih parah dari saya, Pak. Iya. Jadi yang bagiannya Pak Aribowo tadi mau dengar mengenai perempuan, saya skip karena kelamaan. Tapi basically ini Pak Aribowo, kalau orang Dugem tahu Happy Five ya, tahu Happy Five. Saya adalah formulatornya Happy Five yang ada di Indonesia. Jadi sampai sekarang saya nyesel, sampai sekarang masih beredar itu. Aduh. Masih beredar. Teman saya jualan itu masuk. Iya. Jadi dulu saya jual formula itu 100 juta. Tapi yang sudah berlalu, jangan diinget-inget, nanti roh yang lama balik lagi nanti. Iya. Tapi harusnya memang full gospel adalah seperti ini, Pak. Kesaksian ya kita memang di marketplace itu harus bersaksi seperti ini nih. Jadi yang apa adanya, tidak dibuat-buat, memang kesaksian dari kita sebenarnya. Ya. Kita semua sama, dari terpuruk dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Ya, natural aja lah, flow-nya natural lah. Ya, pokoknya saya tunggu undangan dari Bro Valen untuk kesaksian di Kalibata lagi. Siap. Udah pindah, Pak. Dia rumahnya udah pindah, Pak. Bintaro, Pak. Kalau kesaksian di sana kepala nggak bisa berhenti, banyak banget orang bagus-bagus lewat kanan kiri, wes mas. Anggotanya berapa Banten, Pak? Jadi nggak bisa lepas Anda dari Kalibata. Anggotanya berapa jumlahnya? Apanya? Anggota Banten berapa jumlahnya? Banten kita 20 chapter, 200 member. Yang betul-betul aktif, paruh 100 orang yang betul-betul aktif. Oh. Ya, saya di teaching and training sekarang. Tapi Pak Wilson makin tua makin keren, Pak. Kayak Bill Collins, Pak. Amin. Mungkin karena zoomnya tadi ada tombolnya kan, mukanya dibikin lebih muda, jadi saya tarik itu tombolnya bikin lebih muda. Iya. Saya pikir dulunya serem banget, ternyata nggak serem, tapi keren. Keren. Amin. Keren habis. Iya. Tapi memang satu hal yang benar, yang pria-pria yang butuh restorasi itu banyak banget. Yang butuh restorasi. Ya. Apalagi mereka yang sudah kepala 5 ya, kepala umur 45 ke atas tuh yang udah masa puber kedua, itu udah orang stres semua itu. Iya, butuh komunitas. Mereka butuh komunitas yang betul-betul they can kalau di full gospel ini kan kepribadian saya sekarang bisa keluar semua. Udah nggak pakai nggak pakai jaim lagi. Exactly who I am. Jadi saya juga tampil ke siapa kemanapun nyaman, nggak ada beban. Yang paling kasihan tuh yang masih ego. Jadi yang masih ego harus naik mobil mahal, mesti begini, mesti begitu, baru dianggap dipandang orang. Nah, yang kayak begitu banyak banget dan kasihan. Hidupnya itu, aduh, benar-benar mereka mikirinnya itu cuman
masalah materi, Iya. ya kan, kayak mau dipandang orang. Kasihan ya kayak begitu. Bro Erwin masih muda banget ya. Di bawah 21 ya. Lebih, dia 30 lebih, Pak. Ini ada anak muda, ada ibu-ibu. Pak Vincent ini ngumpulinnya dari segala macam pihak nih. Iya. Saya sudah 58, Pak. Saya. Berapa? 58. 59. Iya. Kapan Pak Ari kesaksian saya gabung lagi ya, nanti Bro Vincent tinggal ini. Saya ingetin nanti minggu ketiga Pak Vincent. Iya. Memang paling efektif udah mau setengah jam lagi mulai baru ingetin. Nih ada kayak tadi barusan enak banget tuh. Iya. Iya, jadi saya lebih suka speaker yang bersaksi seperti ini, Pak. Iya. Daripada speaker yang bicara tentang yang lain gitu loh. Karena memang is ini kan kita memang harus seperti ini gitu loh. Jadi karena Tuhan Yesus kan sama seperti kita mati buat kita kan. Jadi ya kita harus bersaksi demi kemuliaannya Tuhan Yesus. Right. By the way, saya garis bawahi tadi saya bilang ini bagian terpenting dalam kesaksian saya. Jadi pada saat 10 orang itu bersaksi, itu tidak ada main speaker. Semua 10-10-nya harus bicara, kecuali saya yang orang baru. 10-10-nya itu dipacu mereka bersaksi. Dan ketika mereka bersaksi, yang kesaksian yang mungkin yang kelihatan yang paling lugu pun jadi berkat. Karena yang bicara, waktu Roh Kudus masuk dalam diri saya, masuk di sini. Itu orangnya tuh, aduh, nggak ada potongan rohani sama sekali, tapi orangnya lugu kan. Tapi kan saya dengerin, wah boleh juga nih Roh Kudus kalau masuk. Dan itulah kadang-kadang Tuhan tuh bekerja dalam hal yang seperti begitu. Miracles happen pada saat-saat yang seperti itu. Pada saat orang-orang lugu-lugu pada berkumpul, di situ mujizat itu malah terjadi. Nah, kalau di Zoom seperti gini ya, pengalaman brother ya, kadang-kadang kan panggil pembicara siapa ya, panggil pembicara siapa, nggak usah panggil pembicara, temanya dia, apakah sudah bertobat, coba semuanya suruh sharing 2-3 menit. Terus kemudian apakah sudah mengalami kuasa Roh Kudus, semuanya suruh sharing 3 menit ceritanya seperti apa. Setuju Pak, itu lebih bagus itu. Ya, dan pada saat mereka partisipasinya seperti itu, mereka feel that karena di full gospel itu 90% orang tuh sebenarnya mau memberi. Mereka bukan yang mau menerima, mereka mau memberi. Maka tinggal pinter-pinter kita untuk jadi moderatornya, untuk kasih kesempatan mereka untuk memberi. Dalam format apapun itu pasti jadi berkat. Yes. Brother. Yes. Mantap Pak Wilson. Iya. Yang 15 menit lagi kapan Bro Vincent? Next month ya? Next month boleh. Next month. Ya, kesaksian aja, jangan pembicara, kesaksian aja. Iya. Masih ada yang 15 menit penting, tapi nggak keburu kalau saya bicara sekarang. Cuma terlalu banyak informasi, malah nggak mudeng nanti. Iya, tapi tadi itu udah luar biasa loh, dahsyat loh. Iya. Masa lalu saya schedulein Pak Wilson, cuma Pak Wilson kalau Agustus berarti kan bulan depan kan Agustus. Pak Wilsonnya bisa minggu ke berapa Pak? Anytime. Jadi kalau saya cerita sedikit, Bro Vincent, kenapa yang ini lama? Karena dulu saya rencananya tuh saya nomad ya. Saya tuh rencana tuh mau petualangan ke daerah, ke desa-desa. Ya. Nah, saya nggak berani bikin Zoom meeting kalau ketika saya lagi di kampung karena nggak tahu jaringannya. Makanya saya nggak berani, waktu saya minta sebulan. Tapi sekarang kan saya udah di Jakarta, jadi kapan aja. Kapan aja ya Pak Wilson ya? Kapan aja. Ya. Coba nanti saya atur schedule-nya. Ya. Soalnya memang saya belum bikin schedule Agustus. Ya. Cuma memang saya ada satu slot saya khususkan untuk merayakan kemerdekaan, Pak. Right. 17 Agustus. DKI 3 itu sebenarnya adalah habitat saya itu datangnya dari DKI 3 kan sebenarnya. Oke. Saya datangnya itu dari DKI 3 karena saya bertobat. Cuma karena saya sekarang di Banten,
Jadi waktu itu 2 tahun yang lalu saya minta Banten, boleh nggak saya pelayanan di Banten aja? Ya boleh dong, masa nggak boleh? KTP Banten kok pelayanan Jakarta kan? Ini Pak, saya coba ya Pak ya, Bapak nanti saya coba atur dulu yang pembicara yang untuk kemerdekaan, misalnya hari apa? Karena saya mau prioritaskan itu. Ya. Prioritaskan itu, nanti sudah begitu saya tahu. Kesaksian aja. Nanti kita kesaksian. Ya. Saya sih perkirakan kemungkinan sih saya mau taruhnya itu untuk kemerdekaan itu kalau nggak tanggal 18, tanggal 25. Tapi nanti saya koordinasi dulu deh. Jadi Pak Vincent amannya sih kalau mau bicara tanggal 4 atau tanggal 11, Pak. Siap. Ya. Siap. Amannya begitu. Kalau saya tanggal berapa Pak Vincent? Minggu ketiga, Pak Ari kan saya kan biasanya kan sebulan sekali itu ada member meeting. Saya sudah set tanggal 14 ada pembicara, tanggal 21. 21 ya? Ya, itu yang masih kosong Pak. Tanggal 14 dan tanggal 28 sudah ada slot. Iya. Tapi syaratnya men only ya, nggak boleh ada lady ya? Iya, syaratnya itu. Oke, nanti saya akan umumkan di grup khusus tanggal itu men only. Kalau di Zoom susah bro Ari, nanti ada namanya di situ tulisnya John gitu, padahal yang lagi denger ini bukan John Jane. Ya, kamu semuanya bisa ditutup Pak ya. Kalau digital bisa dimanipulasi semuanya. Saya udah share banyak ke Bro Markus itu. Iya. Siap. Saya didoain terus sama Bung Markus. tapi Pak Wilson, selama di Full Gospel berarti Bapak ada peningkatan karakter Pak ya? Right. Jadi sebenarnya ya. Kepribadian saya yang sebenarnya ini akhirnya keluar. Kalau dulu ini waktu saya jadi eksekutif ya, itu semuanya kan palsu. It's like selling your soul to the company, to the owners. Jadi kayak kita jual diri kita nih ke perusahaan. Jadi benar-benar unhappy, benar-benar. Tahu Bro Keke ya? Bro Keke tahu ya? Pak Keke. Sekarang kan CEO-nya Sentul City kan? Oh, I see. Dia dari Sentul City. Dan waktu dia mau masuk, saya bilang, there's one thing that you're going to feel. It's like selling your soul to the devil. Saya bilang gitu kan. 2 minggu lalu dia bilang, bener deh. Aduh, kata bener, saya selalu mikirin, kayak bener-bener loh. Rasanya saya tuh jual jiwa saya nih ke perusahaan jadinya. Kalau perusahaan besar kan begitu ya. Jadi bebannya luar biasa, bro. Iya. Pressure-nya tinggi, Pak. Pressure-nya tinggi. Iya. By the way, NVP-nya di ini kan Babe Hamdani ya? Ya, RVP Pak Sujadi, Pak. RVP Sujadi. RVP, enggak, NVP, N. Oh iya, NVP, iya. Pak Sujadi. Pak Hamdani. Hamdani, ya. Ya, kita doakan buat beliau. Beliau ini adalah sosok yang benar-benar tahan banting loh. Kalau Brothers tahu pergumulan yang beliau hadapin tuh besar banget. Cuman saya seminggu kan 2-3 kali saya Zoom meeting sama beliau. Saya juga bangga ya punya teman yang benar-benar tahan banting. Benar-benar mentalnya dia nih udah, kalau nggak ada Tuhan dalam dirinya mah, Iya, betul Pak. Luar biasa. Bisa gila lu Pak itu Pak. Bisa gila bener. Masalahnya lawannya orang gila Pak. Iya, lawannya orang gila, pergumulan, bener-bener deh. Pergaulannya juga orang gila semua itu. Yang tinggal di daerah Banten siapa di teman-teman sini pasti ada yang tinggal Banten. KTP yang nggak ada. Selatan. Hah? Saya di Jakarta Selatan. Oh Selatan, ya. Kalau tempat saya itu ada yang dari Papua Pak, ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, terus ada yang dari Cina, Singapura, campur-campur kalau tempat saya sih. Iya. Sebenarnya ya, ini kesempatan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh-jauh yang susah dijangkau ya Zoom. Iya, betul. Mudah-mudahan mungkin Brothers ngalamin lah. Banten nih kalau bikin outreach di restoran udah bagus-bagus, bayar mahal.
Siapa yang pertama kali hadir di situ? Yang angkat tangan 0. Padahal udah habisnya juta-jutaan bikin outreach, ya kan? Di Zoom itu kan kita tinggal pokoknya, bro, masuk bro, teman-teman mau kenalan, bro, masuk bro. Phishing chapter, tahu ya? Phishing chapter. Jadi kalau yang pemainnya yang pemakai narkoba, dengerin tuh, itu teman-teman mantan pemakai narkoba tuh pada kumpul. Di mana? Di sini gitu. Dia pikirnya, waduh ini DJ segala macam kumpul. Nggak taunya full gospel. Efektif loh. Masa pandemi ini kan udah 1 tahun lebih ya. Ada mungkin 12 jiwa lebih yang bergabung ya. Oh, lebih enak Zoom ya? Lebih gampang ngundangnya karena mereka tinggal kliknya aja kan. It's a matter of one click. Terus nggak usah datang, nggak usah repot-repot datang kan? Saya sih lebih suka Zoom, tapi ya kadang-kadang ada orang bosen mau offline. Tapi zaman sekarang lah, pandemi lagi ganas begini. Enakan Zoom. Jujur, saya sendiri, Bro Vincent, saya deal sama distributor besar ya, distributor besar. Itu dari nggak kenal, semua lewat pakai Zoom. Semuanya pakai Zoom, deal dan semua pakai Zoom. Nggak tahu semua orangnya sama sekali gitu. Maksudnya cuma ketemu lewat Zoom. Cepet lagi, ambil keputusannya cepet lagi. Tapi kalau saya bukan hanya Zoom Pak. Ada Zoom, ada Google Meet. Oh ya. Ada BlueJeans. Wah udah pusing saya. Right. Ada YouTube. Ya ada tim, ada itu semua ya semuanya. Ada tim. Jadi semuanya otomatis saya harus download itu. Iya. Dan kalau di chapter di Banten ini juga mereka juga member meeting, kalau mereka nggak punya fasilitas Zoom, mereka ini pakai Google WhatsApp aja, WhatsApp Zoom, video paling 5-6 orang, mereka ketemu, hai gimana, baik, mereka semua cerita sebentar, berdoa, 1 jam selesai. Iya. Lebih efektif kok. Kalau saya harus keluar rumah juga malam-malam begini nggak bisa saya. Ya, takut nyasar ya, mesti belok kanan, belok kiri nih ya. Iya. Ngerti ya maksudnya ya? Iya. Belok kanan, tapi lihat di sini ada Monggoma saja deh. Masalahnya sekarang varian Delta, Pak. Iya. Banyak di mana-mana Delta. Tidak ada. Nggak Delta di mana-mana banyak sekarang. Itu ngeri sekali. Yang tertular kemarin aja di Full Gospel ya, cerita Full Gospel, 1 meninggal di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bayangin. Cari rumah sakit. Jadi gini, saudaranya alasannya rumah sakit tolak semua. Saya waktu itu ngotot, pokoknya bawa aja ke UGD, ngantri nggak apa-apa, daripada ngantri di rumah nggak jelas, orang udah megap-megap gitu kan. Terus ya kita udah tahu ini orang pasti lewat-lewat. Padahal tuh jiwa baru. Aduh, sayang banget. Tapi ya bagusnya udah terima Tuhan Yesus. Yang penting udah terima Tuhan Yesus dulu. Iya, yang penting udah terima Tuhan Yesus. Itu yang penting. Cara penguburannya juga, aduh, gak ada yang datang. Jadi tim sosial FGB MFI yang namanya Denny itu luar biasa. Dia maju sendiri. Jadi gini, ya ngurus pembakaran itunya sendiri. Jadi pendeta sendiri, nabur sendiri, nyanyi sendiri, berdoa sendiri sama cuman tetangga 2-3 orang gitu. Aduh, saya liatin videonya, aduh luar biasa nih orang teman satu ini. Full Gospel tuh luar biasa. Namanya aja Full Gospel. Yes. Oh, itu berarti sama Pak Andreas Nawawi dong, Pak? Pak Andreas Nawawi di Banten ini kan dia advisor. Cuman kurang aktif ya. Kurang aktif. Saya minggu depan di Banten tuh sharing. Wes, di chapter mana? Budianto. Budianto tuh Citra Raya, iya. Right. Saya itu ya, Bro. Ntar di tanggal berapa? Hari Selasa depan, tanggal 10 ya. Oke. Tanggal 10. Ya kalau dengar kesaksian B. Wilson mah nggak bosan ya. Iya, Bro udah dengar berapa? Ada kali 5 kali ya. Iya. Gimana kita ketemu, B?
Saya itu kalau Pak Wilson bersaksi, saya sering nggak hadir. Nggak pernah ketemu, iya. Iya, karena halangan ada apa gitu loh. Nggak tahu kenapa, tapi baru hari ini dengar, waduh, keren banget kesaksiannya. Ya, jadi memang saya produk original dari FGBMFI. Benar-benar saya produk FGBMFI sampai sekarang ya. Sempatlah hidup, sempat ada bosannya juga. Akhirnya mungkin brothers tahu ya, saya dulu aktif di radio juga kan. Radio siaran di mana-mana, sini siaran di sana. Ada uang, kumpulin uang, terus kemudian Bro Roni Sukamto nabur, habis itu Wilson pribadi nabur, terus kemudian radio lagi. Dan waktu itu lumayan banyak chapter loh yang dari radio. Tapi zaman sekarang ini radio udah nggak efektif. Yang efektif itu adalah sebenarnya adalah teknologi internet. Iya, betul. Setuju saya. Iya. Sekarang YouTube semuanya. YouTube. Tapi come to thinking, memang komunitas tetap perlu. Komunitas ketemu di darat itu penting banget sebenarnya, karena bisa lepas ya, bisa bercanda, bisa. Dapat feel-nya, Pak. Dapat feel-nya. Cuman kalau dalam situasi seperti sekarang ini ya nggak mungkin. Minimal ya Zoom atau di Zoom. Sampai tanggal 20 Juli itulah kita bisa ketemu. Ya. Jangan sampai ketemu tadi kirain bikin klaster lagi. Klaster COVID. Tapi kita sebagian besar yang ada di grup di Zoom meeting ini, sebagian besar kita adalah produk Full Gospel. Iya. Original Full Gospel. B. Halim juga sama, gue juga sama. Ya. Dan memang saya setuju sih. Saya pun di Full Gospel lebih terbuka, lebih banyak yang bisa berkembang. Yeah. Tadinya nggak bisa nyanyi, bisa nyanyi gitu. Yeah. Apalagi baca firman. Tadinya nggak tahu apa-apa, bisa. Kan? Jadi memang tergantung. Saya kan bukan saya bukan produk Full Gospel. Iya, betul. Tergantung. Saya di komsel saya yang sebelum saya di komsel di gereja saya open kok. Saya masih bisa open, ngomong ngalor ngidul, masih bisa ketawa-ketiwi, masih kayak gini lah sama. Yeah. Jadi saya nggak setuju kalau Full Gospel bisa open, yang di gereja nggak bisa. Benar. Ya, maksudnya Bro Fallon itu kalau di Full Gospel kita bisa bicaranya itu R-rated karena nggak ada wanita kan. Jadi kalau di Full Gospel nih, kalau pria-pria itu dosanya bisa. Tapi kalau di Komsel ini yang kadang ada ibu-ibu, kita kalau mau jemput dosa-dosa kita kadang-kadang mikir lah kalau ada wanita. Seperti Bro Ari tuh, Bro Ari mau kesaksian kan, ada wanitanya nggak ya? Ada wanitanya nggak? Takut jadi batu sandungan, bukannya apa-apa. Betul. Takut. Sebenarnya kalau sudah akrab, manusia sih bukan jadi bahan masalah. Iya. Saya pernah ada seorang gembala gereja, dia sih senang dengan Full Gospel. Dia bilang begini, bedanya apa Pak Wilson Full Gospel dengan gereja? Bedanya apa Pak Wilson kalau karena saya diminta melayani gereja, saya bilang panggilan saya di Full Gospel. Bedanya apa? Saya bilang kalau di gereja tugas saya apa? Dia bilang begini, melayani Tuhan. Dia bilang, nah itu bedanya. Kalau di Full Gospel kita ini bukan melayani Tuhan, kita melayani jiwa. Jadi kita di Full Gospel ini tugas kita tuh melayani jiwa. Ya, betul. Karena kita nih tiap yang ada di benak kita nih, pastor adalah gini, bagaimana mengundang jiwa, bagaimana menjalankan chapter, bagaimana supaya member bisa aktif, bagaimana dia bisa begini, bagaimana dia bisa begitu. Ini ada perbedaannya. Nah, kalau pemainnya saya di gereja, apalagi kalau saya disuruh jadi usher, cuman jabat tangan, saya pasti frustasi. Coba saya bilang, pastor, kasih deh saya jabatan di gereja, saya jadi apa? Ya. Ya kan? Saya suruh khotbah. Panggilan saya bukan khotbah, panggilan saya kesaksian. Saya kesaksian. Kalau saya kesaksian bisa jadi berkat orang, bisa jadi berkat buat orang. Tapi kalau saya khotbah, kelihatan banget bahwa saya ini itu bukan panggilannya. Jadi it's a difference lah, beda lah. Kalau di gospel ini kita gerilyawan sebenarnya. Ini dipanggil untuk bergerilya di kota yang besar begini, yang dimana majority bukan it's not Christian. Jadi kita ini harus bergerilya, harus melayani jiwa tuh bagaikan gerilyawan.
Memang lebih capek sih sedikit. Nggak senyaman kalau di gereja. Kalau di gereja itu kan ya memang everything udah lebih teratur, kita tinggal datang ikut apa kata gembala. Di full gospel ini beda, kita banyak inilah, banyak tantangannya lah, banyak persoalan. Kadang-kadang CP-nya, kadang-kadang view rep-nya, kadang-kadang membernya. Tapi kan tugas kita melayani. Jadi pada saat kita melayani, Tuhan melihat itu dan tingkat kepuasannya berbeda. Yes. Yes. Setuju saya. Udah malam, kalau enggak kita tutup deh. Boleh. Saya soalnya nanti dokternya mau datang saya. Iya. Ya, Bro Vincent. Ya, thank you. Terima kasih. Yuk kita tutup dengan doa ya. Nanti saya mimpin doanya. Kita akan doakan David. Kalau ada yang mau yang tadi mau didoakan siapa tadi? Selain Henry. Pak Ari ya tadi ya. Kalau di dalam struktur keluarga saya kan kena virus semuanya ini. Iya, mertua sama anaknya ya yang kena COVID ya. Iya. Saya titip buat Pak Hamdani deh sama teman saya kena COVID juga, udah kena paru-paru saturasi. Kalau nggak gini aja deh, kita karena member-member sini ada, kita giliran aja doanya, ya kan ya. Saya akan doakan Pak Ari, ya kan. Pak Ari doakan Pak Halim, terus Pak Halim doakan si siapa tadi Henry ya, Pak Henry Bukit. Itu aja kali ya. Baik. Bapak Bro Markus dong yang berdoa dong. Lebih bagus. Si Markus doa penutup. Mantap. Ya, Gus ya. Siap. Oke. Pak Ari, namanya tadi siapa nama petuanya? David. Mertua saya namanya Bu Nunis. Nunis ya. Anak saya namanya Nadia. Oke. Kita mulai dari situ dulu ya. Yang pertama siapa nih? Yang saya dulu yang mulai. Saya, terus Ari, terus Halim. Jadi saya doakan Ari doakan Halim, terus kemudian Halim doakan Henry Bukit. Terus tutup oleh Markus Valen. Enggak, gini. Saya ini titip doa buat Pak Hamdani. Doain Pak Hamdani sama. Ya, tadi saya ngomong gitu tadi. Pak Ari doakan Pak Hamdani. Dari Pak Halim kan. Doakan permintaan doanya Pak Halim maksud saya. Ya itu. Oke. Ya, gitu ya. Nanti terus Markus tutup dengan doa penutup. Siap. Ya. Oke, yuk kita mulai. Bapak surga ya Tuhan, Kau sungguh amat baik ya Tuhan, setelah acara ini ya Tuhan, acara spesial di mana kita bisa lepas satu sama lain, berbicara satu sama lain ya Tuhan, berbagi satu sama lain. Bapak di surga, di masa-masa sulit ini, di pandemi ini ya Tuhan, di mana banyak sekali ya Tuhan teman-teman kita yang kena COVID ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengambil kesempatan ya Tuhan untuk mendoakannya Tuhan kepada Pak Petuanya dan anaknya Pak Ari, Blunis dan Nadira ya Pak Ari ya. Nadia yang sekarang terkena COVID, yang lagi on the way recovery ya Tuhan. Kami berdoa Engkau mau memberikan mereka damai sejahtera, Engkau memberikan dia ketenangan pikirannya Tuhan, dan memberikan dia emosi yang stabil ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, Engkau mau pulihkan nafsu makannya, Engkau mau pulihkan ya Tuhan rasa mualnya, dan semua gejala-gejala COVID yang menimpa mereka ya Tuhan Yesus. Bapa yang surga, saya percaya ya Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa mereka akan sembuh daripada COVID ya Tuhan, dan akan sembuh lebih cepat daripada perkiraan ya Tuhan. Sukacitamu, damai sejahteramu, dan kebenaranmu menyertai keluarga daripada Pak Ari ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sungguh Kau amat baik. Untuk acara berikutnya saya minta tolong Pak Ari untuk doakan Pak Hamdani, Pak. Ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul pada saat ini. Kami saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya secara khusus berdoa untuk temannya Pak Halim, yaitu Pak Hamdani, yang sedang terserang COVID out. Tuhan Yesus itu yang pemilik
tubuhnya, rohnya, jiwanya dari Pak Hamdani. Bukan COVID. Di dalam darah Yesus kira-kira kami berdoa agar Pak Hamdani bisa disembuhkan. Tetapi bukan kami yang berencana, Tuhan. Tuhan yang punya rencana. Amin. Kami serahkan sepenuhnya Pak Hamdani ke dalam tangan-Mu. Juga Bro Andreas yang sudah mulai tercover dengan baik, sudah mulai bisa makan dan sebagainya. Kami berdoa juga untuk Bro Andreas. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam darahnya yang kudus, kami berdoa. Amin. Bapak surga Tuhan, kami juga tambahkan ya Tuhan, pada saudara kami Hamdani ya Bapak, yang sudah mengalami suatu tantangan-tantangan ya Tuhan di dalam bisnisnya ya Tuhan. Suatu masa-masa ujian yang tidak mudah ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kau memberikannya mereka dia ya Tuhan, suatu akal sehat ya Tuhan, suatu terobosan ya Tuhan. Amin. Pribadinya ya Tuhan Yesus Kristus, Kamu jaga ya Tuhan Yesus. Jangan sampai dia stres, jangan sampai akhirnya Tuhan ya dia menjadi galau dan akhirnya mengambil keputusan salah. Dan ya Tuhan, Kamu terus jaga keluarganya Tuhan Yesus. Amin. Keluarga persatuan ya Tuhan dengan istrinya. Tuhan, kami melihat ya Tuhan ada suatu ketegangan di dalam keluarganya. Tuhan, Kamu beracara ya Tuhan Yesus. Kamu berikan damai-Mu ya Tuhan di dalam keluarga Hamdani. Yes. Amin. Kami lanjutkan kepada Halim untuk doakan Pak Henry Bukit, David adiknya ya. Bapak kami ada di surga Tuhan. Bapak kami yang di surga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesaksian yang sangat memberkati dari Pak Wilson Wu, yang di mana bersaksi dari sebelum masuk full gospel dan setelah masuk full gospel Tuhan. Tuhan, inilah the gospel yang kita butuhkan untuk berkati kita, sehingga kita bisa bersaksi pada jiwa-jiwa sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15 dan 16 Tuhan. Tuhan, malam ini saya khusus berdoa untuk David, adik dari Henry Bukit, yang sedang mengalami sakit COVID Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, kami percaya juga Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu itu jatuh tergeletak Tuhan. Kita percaya semua bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang mempunyai kuasa penuh atas dunia ini Tuhan. Dan Allah yang begitu besar, sehingga apapun yang ada di dunia ini hanyalah kecil buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan mengiringi adik dari Pak Bro Henry Bukit, sehingga kembali normal dan bisa melakukan aktivitas kembali Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa untuk teman saya pribadi, Bro Indra, teman saya yang sedang mengalami COVID juga, yang sudah mengenai kena paru-paru Tuhan. Tuhan, berilah kesembuhan dan jamah teman saya, sehingga bisa kembali normal dan kembali fast recovery sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua ada di tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Roh Kudus mampu menyembuhkan dan mengembalikan semuanya kembali menjadi normal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya minta Pak Markus untuk doakan Pak Wilson dan sekaligus menutup acara ini. Silakan Pak Markus. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan sharing dari B. Wilson Tuhan. Kami percaya setiap kami terus mengalami terobosan, setiap kami terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Lewat kesaksian beliau Tuhan, kami terus dikuatkan. Setiap
yang kami dengarkan kesaksian, karakter kami pun semakin diubahkan dan kami terus semakin baik dan lebih rendah hati dan lebih sabar Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan berkati B. Wilson, istri dan anak-anak, berkati dia menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, tetap setia dalam pelayanan di FGB MFI Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus pulihkan dan memberkati dia. Berkati bisnisnya bersama B. Hamdani, dan kami percaya apa yang dikerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami serahkan B. Wilson ke dalam tangan-Mu. Dan berkati kami semua malam hari ini yang ada. B. Vincent, BHK, Pak Ari Biubowo, Ibu Lin, Bro Erwin, termaksud hamba Tuhan. Berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari virus corona. Jauhkan kami dari segala penyakit apapun Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Jamahan Tuhan begitu besar untuk setiap pribadi kami. Dan untuk setiap keluarga kami Tuhan masing-masing. Berkati setiap bisnis pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan terus memegang kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Dan kami anak-anak Tuhan pasti menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah. Kami percaya malam hari ini kami bisa menikmati waktu istirahat kami. Dan besok pagi dapat bangun dengan sehat dan segar. Tentunya dengan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Tentunya kasih karunia yang baru dari Tuhan. Bapa, kami percaya berkat dari sorga tercurah atas setiap kami, baik dalam tercurah atas setiap kami, sukacita damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, keberhasilan, keberuntungan selalu menyertai kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil. Dan kami anak-anak Tuhan tetap dipakai Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia di marketplace. Dan kami percaya, kami tetap setia, komitmen, fokus, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Makasih teman-teman. Sebagai penutup. Pak Wilson. Thank you, Pak. Saya izinkan saya ngomong dulu. Sebagai penutup, saya mau ingatkan minggu depan kita pembicaranya adalah Pak Fandi Dermawan, Presiden Chapter daripada BHI 10 ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. BHI 10, dia akan berbicara mengenai the true meaning of God's love. Karena banyak sekali kita fokus Tuhan itu adalah Allah yang disiplin, Allah yang keras. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti sebenarnya Tuhan itu adalah Allah, adalah kasih. Jadi kita akan mendengarkan kesaksian dari Andi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja. Selamat malam. Terima kasih Pak Wilson. Terima kasih Pak Ari.